Ya, pemerintah Kepulauan Riau berencana akan memaksimalkan segala potensi daerah yang ada di wilayah Kepri pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna memulihkan kembali ekonomi bumi segantang lada yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berencana akan memaksimalkan segala potensi daerah yang berada di wilayah Kepri pada tahun 2021. Langkah ini dilakukan guna memulihkan kembali perekonomian bumi segantang lada yang sempat terpuruk akibat dampak penyebaran pandemi COVID-19. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kepri telah memaparkan sejumlah langkah strategis, di antaranya ialah percepatan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan, lansia, dan juga petugas pelayanan publik. Kemudian percepatan pungutan Lanus Jangkar, persiapan proyek jembatan Batam Bintan, launching Batam Logistik Ekosistem, pembangunan pelabuhan samudra di Kabupaten Natuna, serta perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun dengan bantuan biaya APBN sebesar 200 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fardillah menilai bahwa penyebab keterpurukan ekonomi Kepri selama 2020 salah satunya ialah pelemahan kinerja sektor pariwisata dan industri pengolahan, di mana penutupan akses keluar masuk bagi wisata mancanegara telah membuat industri wisata Kepri menjadi terhambat. Untuk itu, pada tahun ini pemerintah Kepri meminta pihak kabupaten dan kecamatan agar lebih bijak dalam penggunaan anggaran pendapatan daerah guna memprioritaskan pemulihan ekonomi bagi masyarakat kecil dibandingkan pembangunan infrastruktur. Berbagai sumber, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai pemulihan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau saat pandemi, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Samsul Bahrum. Beliau adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Samsul? Baik, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kita sehat selalu ya Pak Samsul. Ya, selalu, amin. Baik, oke. Bicara mengenai apa yang kemudian kita sudah lalui tahun 2020, bahwa ini kemudian menjadi sebuah tahun yang tidak mudah bagi Indonesia. Saya juga percaya ini kemudian menjadi sebuah momen yang juga tidak mudah bagi Provinsi Kepulauan Riau. Mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2020, bagaimana ini sebetulnya menjadi trigger untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri untuk melakukan banyak perbaikan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tahun 2021? Oke, saya kira ada konsep learn from the case, ya, belajar dari kasus kondisi yang kita hadapi di tahun 2020 lalu. Kalau bahasa kerja lesson learned, kita belajar dari pengalaman yang kita hadapi secara langsung, secara faktual, bahwa baru kita mengetahui bahwa struktur ekonomi di Kepri ini sangat tergantung sekali kepada situasi global, kemudian juga sangat terikat dengan kondisi nasional, sehingga kita harus mengambil antisipasi dua langkah. Satu sisi mensiasati kondisi global, di sisi yang lain kita terus melakukan adjustment dengan arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita, khususnya dalam rangka dual track penanganan, yaitu satu sisi menurunkan angka COVID dan sisi lain meningkatkan atau mempertahankan perekonomian di masyarakat baik makro maupun mikro. Memang terjadi tekanan yang sangat berat di Provinsi Kepri yang sangat tergantung daripada pasar global, karena orientasi Kepri ini adalah memperkuat struktur produksi, tetapi ternyata di sektor konsumsi juga sangat berpengaruh, karena dari 2,3 juta penduduk, kita juga harus mengamankan tenaga kerja yang bergerak di sektor industri, industri manufacturing, industri galangan kapal, termasuk di sektor jasa, yaitu industri pariwisata. Nah, melihat pengalaman di tahun 2020, baru kita memahami benar bahwa kita harus kuat di sektor yang memang menjadi andalan-andalan di Kepri, yaitu sektor industri, sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan pertambangan, serta pertanian atau kelautan pada khususnya. Nah, kontribusi industri memang sangat penting sekali. Memang terjadi penurunan di agregat demand global, tetapi ternyata sektor industri masih bisa tumbuh secara positif, terutama sektor yang berkaitan dengan konstruksi, juga sektor konstruksi. Nah, dan yang sangat menggembirakan mungkin karena proses COVID ini
membutuhkan jaga jarak, physical distance, daring, online, marketing menggunakan digital lainnya, akhirnya salah satu kontribusi yang cukup tinggi pertumbuhannya ada sektor teknologi informasi di samping sektor farmasi. Ya, tadi Anda sudah memetakan ada beberapa sektor-sektor unggulan yang tentu saja akan dikebutlah larinya begitu ya di tahun 2021 untuk mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Strateginya apa saja dan dilihat dari indikator-indikator pendukung untuk kemudian melancarkan strategi-strategi tersebut apa saja Pak Samsul? Saya mohon maaf berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang memang seorang ahli ekonomi, mantan anggota DPR RI, kemudian beliau punya pengalaman 10 tahun menjadi bupati di Bintan. Ya. Beliau sekarang benar-benar menggas tim kita, tim untuk percepatan pembangunan di Provinsi Kepri ini dengan menempatkan divisi yang pertama beliau yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, perluasan lingkungan dan keunggulan wilayah serta demi kemakmuran rakyat. Jadi ini visi yang pertama beliau itu dari misi beliau yang berkaitan dengan 3 fokus, memberikan kemakmuran, meningkatkan daya saing, dan dalam rangka memperkuat budaya, mereka menempatkan sisi keunggulan maritim yang berbasis keunggulan wilayah ini. Nah, dengan kata keunggulan ini kita melihat keunggulan di Kepri ini tentu lokasi yang strategik, kebijakan makro pembangunan yang strategik dengan adanya kawasan free trade zone Batam, Bintan, Karimun, plus kawasan ekonomi khusus di Bintan, khususnya kawasan ekonomi Bintan akan menjadi satu engine of growth yang baru di Pulau Bintan dengan luas 2.350 km, kawasan KEK Galang Batang yang telah direkam dengan peraturan Presiden tahun 40 di 2017 itu investasinya rencana 36 triliun. Sudah investasi sekitar 17 triliun, kemudian di tahun 2021 ini akan tergelontor dana 15 triliun investasi. Nah ini di engine of economic growth yang baru. Dan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus, Pak Gubernur sekali terus menggesa percepatan pembangunan jembatan Batam Bintan Karimun, percepatan jembatan Batam dan Bintan. Ini satu engine of growth yang baru. Di tengah lesunya ekonomi kita mesti punya harapan di tahun 2021. Dan alhamdulillah meskipun masih terkontraksi minus 1,19%, tapi di triwulan pertama ini pertumbuhan ekonomi kita meskipun minus 1,19%, tapi jauh lebih baik daripada tahun 2020 yang minus 6,8%. Baik. Nah, oleh sebab itulah harapan kita di tahun 2021 ini kalau COVID belum bisa tertangani dengan signifikan, estimasi pertumbuhan ekonomi bisa positif 1,5, tetapi kalau bisa ditangani bisa mencapai 3,5%. Dan target Bappenas mengharapkan karena Kepri sebagai engine of economic growth diharapkan bahkan Bappenas menargetkan kalau bisa 3,5 sampai 5,8%. Dan optimis kita bisa menangani itu tahun ini, insya Allah. Ya, mengenai progres dari KEK Batam sendiri, seperti yang Anda tadi sampaikan sebagai the engine of investment growth, sejauh ini update-nya seperti apa? Untuk kemudian ini dapat siap lah ya, digunakan secara penuh untuk mendukung pertumbuhan investasi dan juga ekonomi di sana.